Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita masih melanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Saparis. Pak Saparis, Anda mengatakan tadi bahwa sebenarnya sudah ada rumus hidrologis untuk bisa memperhitungkan curah hujan yang kali ini datang dan itu cukup besar. Nah, tapi kenapa KLHK sendiri tidak bisa memperhitungkan dampak terhadap lingkungannya? Karena kalau kita tahu sekarang sangat mengkhawatirkan ya untuk dampak banjir di Kalimantan Selatan ini, korbannya cukup banyak begitu Pak. Oke, baik Mbak. Sebenarnya kita kan semua tahu ya bahwa dimensi sosial, ekonomi, dan budaya itu cenderung dinamis gitu ya. Dan itu terkait dengan pemanfaatan sumber daya lahan. Dan kita saya kira tidak bisa mengerem lah. Mengendalikan bisa, tapi mengerem tidak bisa. Mengendalikan bagaimana penggunaan lahan tadi berada pada ruang yang benar sehingga dampaknya tidak begitu signifikan. Dalam siklus perilaku manusia atau cycle of human behavior, sebetulnya kita tahu bahwa keputusan manusia dalam pemanfaatan lahan itu dipengaruhi oleh value yang mereka pahami, begitu. Dinamikanya juga berlangsung sangat cepat, yang dikontrol oleh situasi sosial ekonomi tadi saya sampaikan. Seperti saat pandemi saat inilah, bukankah semua pihak juga bergerak 180 derajat ya, melakukan berbagai penyesuaian. Nah, kami juga melakukan penyesuaian seperti itu Mbak sebetulnya. Jadi hujan yang sudah kita prediksi tadi begitu besar, itu juga tidak langsung saja formatnya kaku begitu, harus begini. Karena nggak mungkin kita langsung mengatur bahwa Anda boleh di sini hanya sekian hektar saja, nggak bisa. Karena dinamikanya amat sangat cepat. Nah inilah yang kita pahami sebagai upaya untuk membangun tadi tata kelola lingkungan. Memang cakupan dan keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya itu sangat luas gitu. KLHK membangun intensi yang sebenarnya yang amat sangat konsisten untuk selalu memadukan satu sama lain dalam sebuah rajutan tata kelola yang menjamin keberhasilan dan keseimbangan rasional antara pemanfaatan dan konservasi tadi. Itu nggak mudah Mbak, karena multi kepentingan di sini bersinggungan satu sama lain. Untuk itu artikulasi prinsip-prinsip HITS tadi kan kita tahu ada yang namanya holistik, integratif, tematik, dan spasial di dalam rencana kerja pemerintah itu betul-betul kita formulasikan secara baik betul, secara konsisten betul, dan kita terapkan. Ini sebagai bagian dari kewajiban KLHK sebagai stakeholder utama di dalam tata kelola lingkungan. Dan ini saya kira Mbak, selalu kita review setiap tahun. Bahkan kadang-kadang kita juga melakukan penyesuaian melihat kasus-kasus yang berkembang gitu. Karena tadi saya sampaikan di depan, perkembangan situasi tidak linier seperti itu. Makasih. Pak Saparis, ini kan bukan masalah baru ya di Kalimantan Selatan. Jadi menurut Anda sendiri apa yang harus diperbaiki di sana untuk daerah aliran sungainya? Oke, jadi begini. Jadi tadi saya sampaikan bahwa DAS adalah atau daerah aliran sungai adalah konsep besar tata ruang. Sehingga kita mencoba sebetulnya memberi warna terhadap berbagai indikasi program di dalam pola ruang begitu. Dan ini kita upayakan secara intensif. Kami amat sangat intens berkoordinasi dengan teman-teman di ATR, di Direktorat Jenderal Tata Ruang. Bahkan kami juga sempat mendorong terjadinya Permen ATR nomor 1 2018 mengenai penyusunan tata ruang provinsi, kabupaten, dan kota. Nah itu kita masukkan upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana ini. Termasuk kalau kita lihat Kalsel sebetulnya ada daerah-daerah yang memang given dia, memang takdirnya dia, daerah genangan banjir. Nah, daerah genangan banjir seperti ini kan kita dorong ada skema-skema adaptasi sebetulnya. Jadi korban itu terjadi karena mungkin kita tidak jeli melihat karakteristik lahan yang terjadi, yang ada begitu. Sehingga kalau daerah-daerah rawan banjir, mestinya harus kita dorong ada skema adaptasi. Mohon maaf ya, misalnya Jakarta lah, ada yang namanya toponimi atau pemberian nama berdasarkan kejadian yang banyak terjadi. Misalnya yang namanya Rawamangun, Rawajati, Rawabuaya, itu daerah rawa sebetulnya. Sudah ada karakteristik lain yang menggambarkan memang dia genangan air gitu. Kalau orang tinggal di sana ya perlu ada penyesuaian lah seperti itu. Jadi ini kita dorong terus Mbak untuk kita artikulasi dengan baik, termasuk kepada pemerintah daerah. Seperti itu. Baik, untuk hasil dari review kemudian evaluasi tadi, apakah memang secara bertahap akan diperbaiki mulai dari sekarang? Karena banjir yang kali ini benar-benar disoroti, begitu kan, Kalimantan juga menjadi salah satu bagian proyeksi ibu kota begitu. Jadi memang banyak yang harus diperbaiki di sana, Pak. Betul. Jadi kembali kita pelaksanaan ke tugas dan fungsi. Jadi pada saat ini kami rutin sudah lama melakukan semacam review terhadap kondisi penggunaan lahan yang ada.
termasuk dalam kawasan hutan, kita selalu melakukan revisi setiap tahun. Kita review bagaimana kondisinya, kemudian kita assess dampaknya, bagaimana upaya-upaya kita mengatasinya. Itu selalu kita buat seperti itu. Dan dasarnya harus database yang betul. Makanya kita kembali yang namanya kebijakan satu peta atau one map policy. Kita mengacu ke siapa ini wali data yang berhak menyampaikan. Dan untuk tutupan hutan kan memang KLHK. Jadi data KLHK itu kita pakai betul untuk melakukan assessment. Dan yang penting adalah data yang kami hasilkan itu melalui sebuah upaya amat sangat rigid begitu, dan sudah ada semacam penilaian kriteria bahwa dia memang bisa diukur, dilaporkan, dan bisa diverifikasi. Nah itulah sebetulnya yang bisa menjadi gambaran betapa sebetulnya kita sudah membangun semacam infrastruktur yang cukup lengkap untuk melakukan memberikan berbagai rekomendasi perlakuan tadi. Karena apa? Karena ada yang bisa kita lakukan dan ada yang dilakukan oleh sektor lain. Dan itu kita bersinergi di sana. Dan tata ruang lah yang merajut tata ruang. Jadi rajutan program itu ada di tata ruang. Karena multisektor ada tertuang di sana. Nah, gitu. Terima kasih. Apakah masih bisa ada yang dilakukan dengan tata ruang yang saat ini mungkin sedikit ada yang tidak sesuai begitu? Apakah bisa dilakukan perubahan sekarang, Pak? Ya, kita memberi rekomendasi. Jadi sudah ada MOU antara Dirjen Pengendalian Das dan Hutan Lindung waktu itu dengan Dirjen Tata Ruang. Bagaimana kita merevisi tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana, khususnya bencana hidrometeorologis, banjir dengan dan longsor itu. Makanya kemudian tertuang di dalam sebuah perangkat kebijakan, dituangkan di dalam Permen ATR nomor 1 tahun 2018. Mengenai pedoman penyusunan tata ruang provinsi, kabupaten, dan kota. Itu memasukkan aspek-aspek kebencanaan juga, walaupun nomenklaturnya tidak eksplisit seperti itu. Bagi saya tidak terjebak ke aspek nomenklatur, tapi bagaimana substansi itu betul-betul diakomodasikan, seperti itu yang paling penting. Baik, kita tunggu bagaimana realisasi dari MOU itu, mudah-mudahan ada perbaikan. Pak Saparis, terakhir, ini terkait dengan banjir yang terjadi saat ini kan korbannya lumayan banyak. Untuk peran KLHK sendiri sekarang bagaimana? Oh, peran KLHK. Jadi pertama kita akan selalu turunkan tim pada saat kejadian banjir atau longsor. Kita menggunakan UPT kami untuk melakukan assessment. Terus kemudian kita menentukan format-format kebijakan ke depan. Termasuk di dalam hal ini kita melakukan review terhadap berbagai kebijakan yang ada. Kenapa? Karena dinamikanya amat sangat cepat, gitu kan. Terus kemudian yang selanjutnya juga kita mengidentifikasi bentuk-bentuk intervensi langsung yang bisa kita berikan. Kenapa? Karena kami sebagai instansi pemerintah ada rambu-rambu yang harus kita lakukan untuk melaksanakan semacam tanda kutip operasi di lapangan, begitu. Termasuk di sini misalnya kita mendorong upaya rehabilitasi, kita mendorong upaya bukan mendorong saja, ada alokasi anggaran nantinya ke depan untuk rehabilitasi, kemudian upaya-upaya untuk sedimen trapping, menjebak sedimen, kemudian juga ada upaya-upaya, mohon maaf, di hutan lindung itu juga ada aktivitas manusia. Kita dorong semacam hutan sosial di sana. Jadi manusia tetap bisa beraktivitas tanpa mengganggu sebetulnya fungsi hutan tadi dalam proteksi tanah maupun pengendalian limpasan. Ini yang kita dorong secara utuh. Jadi sebenarnya kita cukup ini Mbak, cukup komprehensif sebetulnya di dalam menangani ini, walaupun perlu tetap ada penyesuaian secara periodik karena situasinya kan perkembangan kan nggak linear sama sekali gitu. Baik. Pak Saparis, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sama-sama Mbak, selamat pagi. Selamat pagi.